diundur ke hari ini. Baik, nanti kalau misalnya suara saya tidak terdengar atau putus-putus, tolong dikabari, tapi dikabarinya jangan lewat chat ya. Kadang-kala suaranya tidak terdengar, tidak terbaca. Silakan teman-teman kameranya dinyalakan semua. Nanti saya akan screenshot di beberapa bagian. Lalu kemudian nanti yang kameranya muncul akan saya absenkan di si Akang dan dianggap hadir ya. Oke, baik. Mana sih materinya? Ini. Ini tuh. Oh iya betul ini. Sebentar. Oh masih ini. Hmm. Bentar ya. Oke. Kalau misalnya slide-nya juga freeze, tolong dikabari ya, teman-teman ya. Nggak bisa. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas daya cerna protein. Oh iya, sebelum lupa, hari Jumat agendanya kita presentasi ya, presentasi tugas yang kemarin kalian kumpulkan. Jadi tolong disiapkan masing-masing kelasnya, masing-masing kelompoknya maaf. Kemudian waktu presentasinya hanya 10 menit, lalu 5 menit tanya jawab. 10 menit. Mohon maaf, waktu presentasinya hanya 7 menit ya, jadi tolong jangan terlalu kemana-mana presentasinya, jadi langsung ke inti-intinya saja. Dan 5 menit berikutnya adalah tanya jawab gitu ya. Jadi tolong jangan kemana-mana, jangan diperkenalkan apa ini apa itu, nggak usah gitu ya. Langsung aja ke intinya dari presentasi yang harus presentasi maksimal 7 menit ya. Nanti hari Jumat kita presentasi yang tugas kalian yang kemarin. Oke, baik, kita akan masuk ke daya cerna dari protein ya. Atau kualitas protein bisa aja disebut seperti itu ya. Oke. Nah, kalian sudah tahu ya, sudah belajar di Anpang kalau biasanya analisis kan di Anpang coba saya nanya ya, Adek, yang kamu ketahui analisis protein ada apa aja, Dek? Metodenya di Anpang udah? Iya Ibu, di Anpang ya, analisis protein ya Bu. Nah, apa aja? Ada Contohnya Keldal Bu, Keldal, Keldal, Biuret, Uret, Lowry sama Bradford Bu. Bradford. Ya, Iya betul. bagus. Oke. Terus kemudian coba sebutin deh dua lagi. Basiah, dua lagi apa selain yang sudah disebutkan oleh Adek? Ingat nggak? Analisis protein pas belajar di Anpang apalagi? Tadi sebutkan oleh Ade, Keldal, Biuret, Lowry, sama Bradford. Nah, dua lagi apa kira-kira Basia? Sebentar Ibu lagi ingat-ingat dulu Bu. Apa kira-kira dua lagi? Awalannya N. Aduh, apa Basia? Awalannya N? Bentar Ibu, agak lupa. Hidrin. Gitu ya. Duh, jangan lupa-lupa lagi lah. Itu kepake tuh Anpang itu bukan cuma Anpang selesai sudah enggak, malah sampai ke penelitian tuh Anpang tuh dipakai, teman-teman. Kalian nggak akan bisa lulus kalau nggak bisa Anpang, kalau nggak paham Anpang. Karena apa? Karena basicnya kalau penelitian di Tekpang itu pasti nge-lab. Pasti nge-lab. Nge-labnya pakai apa? Pakai materi. Ya, baik Anpang fisik, kimia atau mikro gitu ya, pasti dia kepake. Ya, paling sederhananya mungkin ada kadar air, kadar abu pasti aja kepake gitu ya. Nah, jadi jangan lupa tuh Anpang tuh karena dia basic, kalau nggak menguasai Anpang nggak akan bisa kalian. Gagal mulu Bu
analisisnya. Kalau di praktikum oke, gagal analisis ya nggak apa-apa. Liatin ke saya, Bu ini gimana? Yang ngulang lah. Kalian dapat data apaan deskripsi kayak gitu, nggak akan bunyi. Gitu ya. Jadi jangan dianggap sepele Anpang itu. Akan kepake terus sampai dengan kalian penelitian nanti. Mungkin yang tadi disebutkan oleh Ade betul ya, ada Keldal, ada Burette, ada Ninhydrin, ada Lowry, ada Bradford gitu. Nah, unstable. Nah, itu semua hanya memperhatikan kadar protein totalnya saja. Ya, kadar protein totalnya saja. Totalnya berapa? Kadarnya berapa persen? Gitu kan? Tidak memperhatikan adanya protein spesifik asam amino. Di Keldal, apakah bisa kalau kita menganalisis protein pakai Keldal? Apakah kita ketahuan, misalnya mie yang kita buat apakah mengandung tirosin? Apakah mengandung sistein? Kan tidak, gitu ya. Itu hanya totalnya saja. Nah, analisis asam amino itu bukan hanya jadi penting tuh analisis asam amino di dalam bahan pangan gitu ya kalau kita pengen tahu kualitasnya. Karena beda teman-teman ya, entah itu di metabolisme, entah itu di pangpung, asam amino hewani dan nabati itu berbeda kualitasnya. Kalau mau bagus pertumbuhannya pakai yang di hewani gitu ya daripada yang di nabati. Nah, kita bukan hanya tahu apa aja sih misalnya oh ada tirosin nih, kalau itu kan kualitatif. Oh ada sistein nih gitu. Tapi kita pengen tahu jumlahnya juga. Misalnya kadar sistein dalam mie yang kalian buat tuh berapa gitu. Kadar arginin yang mie dalam kalian buat tuh berapa gitu. Nah, ini tujuannya untuk apa? Nilai gizi dari protein tersebut. Jadi penting tuh data asam amino itu data komposisinya itu agar bisa tahu misalnya kan kita itu gini dulu deh. Ada asam amino yang esensial. Artinya dia dibutuhkan oleh tubuh tetapi tubuh tidak bisa memproduksi sendiri, tapi kita harus makan diasup atau disuplai dari makanan gitu asam amino ini yaitu penilalanin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, treonin, triptofan dan valin. Ini yang diperlukan oleh orang-orang dewasa. Nah, kalau misalnya kita itu kurang, misalnya makanan yang kita makan itu kurang penilalanin, berarti makanan tersebut bisa disuplementasi, misalnya gitu ya. Nanti pengembangan misalnya Basia mau bikin biskuit yang diperkaya dengan asam amino fenilalanin, itu namanya suplementasi atau mencampurkan sehingga lebih baik gitu ya si kadar asam aminonya daripada biskuit yang secara natural ada. Nah, itu namanya suplementasi gitu. Ya untuk menambahkan asam amino esensial yang defisien suplementasi itu. Atau ada yang namanya komplementasi. Jadi kita campur-campur nih asam aminonya sehingga diperoleh protein campuran yang lebih baik. Nah, kita harus tahu dulu profil atau jumlah asam amino di bahan pangan tersebut. Baru kita bisa menambahkan kira-kira berapa persen lagi sih gitu. Ya. Oke, kalau bayi asam amino esensialnya beda dengan dewasa. Bayi itu adalah arginin dan histidin. Sebenarnya ini cukup sih di suplai dari air susu ibu juga kalau arginin dan histidin ya. Oke, sekarang kita masuk ke profil asam amino. Jadi, profil asam amino itu bisa dianalisis kan pas kimia analitik sudah saya kenalkan sedikit HPLC itu apa. Terus jangan lupa lagi makanya. Lalu kemudian bagaimana prinsip kerjanya. Nah, kalau kalian mau menganalisis profil amino, pakailah HPLC atau nama bahasa Indonesianya KCKT. Kromatografi cair kinerja tinggi. Atau bisa juga acid analyzer atau khusus alat untuk menganalisis asam amino. Nah, kita sebut
yang kita produksi atau pangan yang kita makan itu disebut pakan komposisi dan jumlah asam amino esensial yang dibandingkan dengan protein standar. Nah, kita harus membandingkan jumlah dan jenis-jenis asam amino telur. Ya. Jadi yang paling dianggap sempurna kadar proteinnya yaitu putih telur. Ya, jadi kita bandingkan komposisi asam amino dan jumlah asam amino dari produk yang kita buat atau misalnya produk yang kita makan dengan putih telur. Ya. Nah, di tabel di bawah ini bisa dilihat pola kebutuhan asam amino esensial berdasarkan kategori usianya ya, berdasarkan rekomendasi FAO dan WHO. Nah, bisa dilihat nih, ini adalah pola kebutuhan jumlah asam amino total, jumlah asam amino per asam aminonya ya. Bisa dilihat di sini, kalau ada bayi gitu ya, ada batita dan anak dan dewasa. Ini beda-beda. Butuh histidinnya 21 mg per gram protein. Kalau batita umur 6 sampai 36 bulan itu sekitar 20 mg. Kalau dewasa, anak dan dewasa 4 sampai 50 tahun itu di 16 mg per gram 16 mg histidin per gram protein gitu ya. Lalu ada lagi misalnya treonin, bayi membutuhkan jumlah asam amino yang masuk ke dalam tubuhnya per hari ya. Ini adalah 44 mg per gram protein untuk treonin. Oke, jadi 44 mg treonin per gram protein. Kalau misalnya batita ini 31 dan kalau anak dewasa ini di 25. Ini kecukupan pola kebutuhan asam amino per harinya. Kita orang Indonesia itu rata-rata masih rendah gitu. Karena apa? Karena kurangnya konsumsi bahan pangan hewani. Kebanyakan bahan pangan nabati. Yang kaya akan kenapa bahan pangan hewani bagus? Karena dia mayoritas memiliki asam amino esensial. Sedangkan kalau nabati itu tidak terlalu banyak mengandung asam amino esensial. Makanya lebih bagus konsumsi makan makanan yang hewani. Gitu ya. Oke. Oke, sampai sini ada sebelum kita masuk dengan bagaimana cara pengukuran macam-macam daya cerna protein. Oke. Sekarang kita masuk ke skor kimia gitu ya. Ada istilah yang namanya skor kimia. Jadi metode untuk mengukur kecukupan protein itu dengan skor kimia. Apa itu skor kimia? Gitu ya. Jadi metode ini didasari oleh nilai biologis suatu protein yang dibatasi dengan proporsi relatif asam amino esensial yang di dalamnya. Jadi intinya si Bloch and Mitchell tahun 46 sampai 47 udah lama banget ya. Dia membandingkan setiap asam amino yang terkandung dalam protein yang ada di dalam makanan tersebut dengan protein telur sebagai standar. Jadi misal si Jamal nih kamu punya misalnya tempe gitu ya. Nah, kamu Jamal banding-bandingkan tuh asam amino yang ada di tempe dengan asam amino yang ada di telur. Gitu. Ya, karena telur atau protein telur adalah standar. Begitu, itu membandingkan dengan skor kimia yang menurut Bloch and Mitchell. Nah, kemudian nilai mutu gizi protein itu dinyatakan oleh asam amino esensial yang paling defisien, artinya yang paling rendah. Kita lihat, misalnya yang paling rendahnya adalah treonin, misal 30 mg per gram protein. Nah, berarti nilai mutu gizinya adalah 30 mg karena dilihat dari jumlah asam amino yang paling defisien. Gitu ya. Nah, kemudian
jumlah kadarnya saja gitu kan. Tidak membandingkan how digest protein in stomach gitu. Enggak memperhatikan bagaimana daya cerna protein di dalam tubuh. Gitu ya. Nah, sehingga ada kelemahan nih kalau untuk skor kimia. Dan skor kimia ini sangat bergantung teknik analisis asam amino kan. Berarti misalnya Jamal berarti harus menganalisis semua asam amino yang ada di tahu yang kamu produksi misalnya. Gitu. Dan komponen lainnya itu tidak dipertimbangkan. Padahal kalau di tempe dan telur banyak sekali komponen lainnya. Misal bukan hanya protein, tapi ada juga misalnya serat, ada juga misalnya karbohidrat dan lain sebagainya. Itu tidak diperhitungkan di sana untuk perhitungan skor kimia. Ya. Kemudian tahun 59 McLaughlin itu menyederhanakan lagi gitu ya. Jadi menentukan adanya asam amino pembatas. Apa itu asam amino pembatas? Yaitu asam amino yang jumlahnya relatif sedikit dalam protein makanan berdasarkan kebutuhan tubuh. Jadi tubuh itu nggak terlalu banyak perlu asam amino ini batas. Makanya jangan lebih rendah. Oke, makanya jangan lebih rendah daripada si asam amino yang lainnya. Nah, apa saja yang dijadikan asam amino pembatas, yaitu lisin, metionin atau gabungan metionin dan sistin, dan terkadang juga triptofan gitu. Itu yang dijadikan asam amino pembatas gitu. Nah, kemudian kita hitung menjadi skor asam amino gitu ya. Skor asam amino itu adalah berapa jumlah asam amino esensial, harus esensial ya, di dalam protein sampel. Dibagi dengan jumlah asam amino esensial dalam protein standar, berarti putih telur ya, dikali 100%. Nah, skor kimia itu dinyatakan oleh angka skor asam amino yang terendah. Jadi kalau misalnya metionin ini kan metionin ini asam amino esensial. Kalian harus ingat-ingat lagi ya, flashback lagi. Apa saja asam amino esensial dan apa saja asam amino non esensial. Saya nggak akan bahas lagi, karena itu pasti udah. Malah di biologi juga kayaknya udah. Gitu ya. Nah, jadi kita itu dinyatakannya dengan skor asam amino yang terendah. Jadi kalau metionin ini adalah yang paling kekurangan, maka yang digunakan dalam perhitungan rumus hanya kadar metioninnya saja yang dibandingkan dengan protein standar, bukan semua asam amino yang kemudian dibandingkan dengan protein standar. Ya, seperti itu. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah gimana cara ngukurnya tadi. Skor kimia adalah jumlah asam amino esensial dari protein sampel yang paling defisien gitu ya, dibagi dengan jumlah asam amino esensial dalam protein standar. Di sini bisa lihat, coba di sini. Di sini mana yang menjadi pembatasnya? Berarti lihat skor asam amino yang paling rendah yang mana? Berarti lisin nih paling rendah 75 ya, dan treonin 95. Maka ya udah kita ngitung skor kimia itu cukup di lisin dan treonin saja, karena yang paling rendah itu, tidak usah diisi yang lain. Nah, terus kemudian berarti 75 dibagi, nah terus kemudian berapa? Kita bandingkan dengan asam amino esensial dalam protein standar. Kita anggap bahwa asam amino esensial dalam protein standar putih telur itu untuk lisin itu 100 dan untuk treonin juga 100. Berarti 75 dibagi 100 kali 100 hasilnya skor kimia adalah 7. Ya. Treonin sama 95 dibagi 100 gitu karena dibandingkan dengan protein standar ya. Jadi kali 100 akhirnya 95.
Nah, kalau dilihat, jadi kan ini bingung nih. Ini kan dari hasil misalnya asam amino yang ada di apa ya, biskuit gitu. Kita bingung. Jadi skor kimianya yang mana? Kan skor kimia nggak bisa 2, harus 1. Lihat yang paling rendah di antara lisin dan treonin. Mana yang paling rendah? Lisin. Maka skor kimianya adalah untuk sampel ini adalah 75. Gitu ya. Cara ngitung dari skor kimia. Oke, pembatas pertamanya adalah lisin. Kemudian pembatas kedua adalah treonin. Ya. Oke. Nah, ini adalah apa nih kalau nggak jelas? Persentase skor kimianya gitu ya. Kalian bisa lihat nih gitu ya bagaimana jumlah-jumlah asam aminonya begitu ya. Lihat, 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 lihat. Nih, beras, jagung, gandum. Lihat, skor lisinnya kecil banget dibandingkan hewani nih yang besar-besar sekali nih, telur, daging, susu. Nilai enggak ya? Telur, daging, susu besar-besar gitu ya. Makanya kenapa apa sih namanya? Lebih baik mengkonsumsi protein nabati hewani daripada protein nabati. Karena secara kualitas asam amino juga jauh. Bisa dilihat ya, nilai-nilainya juga besar-besar nih ya, tiap asam aminonya untuk skor kimia. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan tentang skor kimia. Halo, kenapa? Silakan. Siapa tadi yang tanya? Ini siapa nih? Jamal, silakan. Oke, silakan. Skor kimia itu inti apa? Silakan lanjutkan dulu pertanyaannya. Mm-mm. Yang pertama skor asam amino, yang kedua skor kimia. Hmm. Hmm. Bukan, jadi gini, skor kimia itu adalah membandingkan. Sebenarnya skor kimia dan skor asam amino itu sama gitu ya. Cuma beda istilah aja. Simpelnya begitu. Nah, skor kimia itu membandingkan intinya ya asam amino esensial yang ada dalam sampel atau dalam makanan kalian dengan asam amino standar. Asam amino standarnya mana? Putih telur gitu intinya. Kalau sama nilainya dengan putih telur berarti bagus. Makin mendekati makin bagus. Makin jauh dari telur makin makin jelek. Begitu Jamal. Betul, betul, betul. Bukan protein, asam amino. Enggak, jangan protein. Oke, asam amino. Ya, karena protein kan hanya kadarnya aja. Totalnya, tanpa kita tahu kan treoninnya berapa, sistinnya berapa, lisinnya berapa. Ini langsung dedicated ke asam aminonya. Gitu. Karena yang dibutuhkan oleh tubuh itu sebenarnya bukan protein, tapi apa sih namanya? Asam aminonya. Beda-beda kualitasnya. Jelas? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang lain silahkan. Bisa dilihat ya. Tuh, nilai-nilainya gede-gede ya. Skor kimia untuk skor asam amino esensial apa hewani itu lebih besar-besar daripada nabati. Makanya kalian jangan terlalu sering jangan berpikir bahwa gini, oke, makanya ini balik lagi. Oke, saya asal makan protein, ya udah tiap hari makan tahu aja sama tempe aja, kan itu protein. Memang secara kadar tinggi tuh tahu sama tempe proteinnya. Tapi kalau secara asam amino esensial, asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh ternyata kecil gitu ya skornya. Lebih gede hewani. Makanya ya diselang-seling lah gitu ya sama makanan yang sumber hewani.
Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke materi lisin tersedia, gitu ya. Kenapa langsung dedicated ke lisin? Kenapa nggak misalnya fenilalanin tersedia, gitu ya? Karena apa? Karena lisin itu dia punya asam amino yang bebas, yang lebih bebas dia itu. Karena apa sih namanya? Kalian back to ya, ingat-ingat lagi kimia pangan yang masalah protein kan ada asam amino kan ada strukturnya, udah dijelasin gitu ya. Nah, dilihat bahwa struktur asam amino itu yang paling sederhana, yang gugus sampingnya paling sederhana adalah lisin. Maka dia yang paling mudah bereaksi dengan manapun, gitu. Ya. Nah, masalahnya kalau lisin bereaksi dengan senyawa lain, itu lisin itu menjadi tidak bisa dicerna. Berarti ini balik lagi, kayak kalian habis makan gitu ya, terus kemudian kalian minum teh. Teh itu mengandung tanin. Tanin akan berikatan dengan lisin. Yang lisin dari misalnya kalian habis makan daging lah itu ya. Nah, berarti lisin yang dari daging nggak bisa dicerna. Berarti ya useless aja kalian makan daging. Lisin yang nggak bisa dicerna karena terikat oleh si tanin gitu ya. Nah, jadi makanya dijadikanlah lisin tersedia. Nah, ketidaktersediaan lisin, artinya kalau lisinnya nggak ada, itu sangat mempengaruhi protein suatu pangan. Ya, karena apa? Karena tadi lisin itu mudah bereaksi dengan yang mana saja gitu. Nah, ada 3 metode penetapan kadar lisin, ada FDNB, TNBS1, TNBS2. Saya nggak akan jelasin, silahkan baca di buku sumber gitu ya. Apa FDNB, TNBS1, dan TNBS2 gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk saja ke PER atau protein efisiensi rasio. Nah, PER itu ini udah mulai dia PER itu ke tikus gitu ya. Jadi kita analisisnya dengan menggunakan tikus. Nanti mungkin insya Allah setelah UTS kita akan langsung masuk praktikumnya ke tikus-tikusan. Dan nanti, saya nggak tahu gitu ya, nanti apa panas karena yang megangnya setelah UTS itu, apakah akan kita coba ngitung PER apa enggak gitu ya. Tapi kalau enggak saya akan gambaran utuh aja PER atau protein efisiensi rasio itu apa. PER itu adalah perbandingan antara pertambahan berat badan tikus dengan jumlah protein yang dikonsumsi tikus. Jadi berat badan tikus harus ditimbang tiap hari. Nanti juga begitu. Dan protein yang dikonsumsi tikus, misalnya kita mau penelitian nilai PER dari apa ya, misalnya tempe, berarti protein yang dikonsumsi tikusnya adalah tempe. Jumlah tempe yang dikonsumsi tikusnya berapa? Kayak gitu. Ya. Terus gunanya apa sih untuk menghitung PER itu? Gunanya untuk menghitung efisiensi suatu protein pangan dalam sintesis protein di dalam tubuh. Nah, nanti kalau dibandingin, misalnya berat badannya itu nambahnya, misalnya pertambahan berat badannya sampai 50% gitu tikus itu. Lalu kemudian jumlah protein yang dikonsumsi tikus juga 50 gram. Berarti itu kan sama. Berarti semua istilahnya itu kan jadi 1:1 ya, 50% dengan 50 gram. Nah, jadi nanti diartikan bahwa semua protein yang dimakan oleh tikus itu jadi berat badan semua gitu. Berarti kan itu bagus tuh, daya cernanya semuanya 100% gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang 100% gitu. Makanya kita bandingkan. Jadi intinya semakin nilainya sama dengan pertambahan berat badan tikus, maka semakin dia itu daya cerna proteinnya semakin baik. Intinya seperti itu. Gitu ya. Karena berarti protein itu bisa dimetabolisme oleh tubuh sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pertumbuhan berat badan gitu. Nah, PER itu banyak sekali gitu ya digunakan untuk menganalisis nilai gizi dari protein tersebut. Sudah di accepted atau diterima oleh FDA. FDA ini adalah BPOM-nya dari Amerika. Ya.
Jadi per itu untuk menentukan apakah semua protein yang dijadikan pakan itu di metabolisme apa tidak. Kalau ada di metabolisme semua berarti bagus, nggak ada residunya. Tapi kalau tidak di metabolisme, ya berarti memang daya cerna proteinnya rendah, gitu ya. Nah, ini gini, nanti kalian juga ketika melihara tikus itu kalian akan membuat pakan. Jadi pakannya memang harus dibuat sendiri. Kalian akan nanti bikin ramuan komposisi gitu ya. Untuk menghitung per misalnya gitu ya. Jadi komposisi dari pakan itu apa aja. Misal kalian kalau mau ngitung per itu bahannya harus ada protein. Misalnya proteinnya mau apa? Misalnya Jamal mau ukur protein dari kacang koro misalnya gitu ya. Berarti nanti Y sama dengan misalnya jumlah nih persen ya, Y itu adalah jadi berapa persen yang harus dimasukkan gitu si koronya. Nah, cara ngitungnya adalah 6 kali 100 dibagi dengan persen N sampel. Persen N sampel ingat balik lagi, berarti ngitungnya pakai Keldal. Keldal itu balik lagi, dia kan ngukur protein, ngukur nitrogen sampel, baru nanti dikalikan dengan faktor konversi FK gitu kan, yang 6,25 itu. Nah, berarti mau nggak mau, si kacang koronya kita harus analisis Keldal dulu untuk mengetahui berapa kadar N-nya. Nah, kalau udah, berarti tinggal dimasukin. Jadi 1,6 kali 100 dibagi dengan kadar N sampelnya berapa? Didapatkan. Berarti misalnya dapatkan 20%. Berarti dalam keseluruhan pakan itu ada 20% kacang koro gitu. Ya. Nah, lalu minyak biji kapas. Tujuannya untuk apa sih, Bu? Nambahin minyak biji kapas sebagai sumber lemak. Ya sama aja kayak kita tikus tuh, bahwa makanannya itu harus mengandung protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral gitu. Ya. Nah, jadi proteinnya tadi diganti oleh sampel yang mau kita uji. Nah, minyak biji kapas itu sebagai sumber lemaknya. Cara ngitungnya adalah 8 min Y kali persen ekstrak eter bagi 100. Nanti Y-nya dapat berapa? Y itu adalah jadi berapa persen minyak biji kapas harus ditambahkan ke dalam pakan. Ekstrak eter berarti harus dianalisis pakai soklet, pakai eter. Jadi berapa kadar ekstrak eternya baru dimasukkan. Ya. Lalu campuran garam, misalnya ya, garam itu bukan sebagai nambah rasa, Bu, bukan. Garam di sini sebagai sumber mineral ya di dalam pakan tersebut. Nah, berarti garamnya harus dianalisis dulu. Kadar abunya yang pakai tanur tuh berapa gitu. Jadi 5 dikurangi Y kali persen kadar abu bagi 100. Nanti Y-nya dapat. Vitamin udah dedicated 1% aja dimasukinnya. Selulosa. Selulosa ini sebagai sumber serat kasar di pakan tikus. Aduh. Jadi 1 min Y kali persen kadar serat kasar dibagi 100. Jadi selulosanya harus kita hitung dulu kadar serat kasarnya berapa. Nanti didapatkan Y berarti Y berarti kadar selulosanya sekian persen harus ditambahkan ke pakan. Air berarti Y harus dihitung dulu kadar airnya berapa, Y dikali persen 5 dikurangi Y kali persen kadar air bagi 100. Aduh. Nanti ini semua dijumlahkan. Nah, misalnya jumlahkan nilainya misalnya 72. Nah, berarti sukrosa atau pati jagung yang sebesar yang sumber karbohidrat itu tinggal dikurangi. Berarti 100 kurangi 72. Jadi misalnya 28. Berarti menambahkan sukrosa atau pati jagungnya sebagai sumber karbohidrat 28%. Nah, itu cara membuat pakan untuk perhitungan per. Ya, nanti juga kalian ketika akan memelihara tikus, H-1 minggu sebelumnya itu praktikum membuat pakan. Gitu ya. Nah, dan ini adalah komposisi dari vitamin mix. Tadi kan ada campuran vitamin ya untuk penambahan dari per. Harus mengandung ini saja. Gitu ya. Banyak kok gitu. Sebentar. Aduh. Saya minum dulu sebentar.
ya. Jadi ini harus vitaminnya itu harus mengandung ini semua. Kalau dulu saya simpelnya vitaminnya kan ribet kalau ngukur gini. Sakatonik, sakatonik yang buat bocah itu tikus gitu ya. Karena memang pas gitu jumlah vitaminnya segini juga yang si sakatonik itu. Oke. Daripada kita ribet gitu ya, gerus aja si sakatonik, campur tuh ke pakan tikusnya, ya. Oke, ini saya masih ngitung membahas per ya, cara pernya ya. Nah, tikusnya yang dipakai itu tidak sembarangan kalau mau ngukur per ya. Yang pertama harus tikus jantan, nggak boleh tikus betina. Karena apa? Tikus betina itu menstruasi. Nanti ketika menstruasi terjadi perubahan hormon ya, sama aja kayak kita cewek gitu ya, kalau menstruasi terjadi perubahan hormon. Efeknya apa? Bisa aja dia nggak mood makan dan lain sebagainya. Itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, nanti penelitian kita nggak bisa dihitung dong makanannya, pernya, karena dia nggak makan, karena nggak mood gitu ya, sama aja gitu ya. Jadi harus tikus jantan yang sudah disapih ya, jadi tidak nyusu lagi, yang umurnya 21 sampai 23 hari. Lalu, variasi beratnya jangan lebih dari 10 gram. Jadi misalnya kalau 30 dan 40 boleh. Ya jangan 40 dan 50 kelebihan gitu ya. Lalu tikusnya itu kalau sudah dibeli jangan langsung disuruh makan pakan yang kita buat. Stres dia nanti, mati bisa. Dia harus diadaptasi dulu selama 3 sampai 5 hari dengan lingkungan kita. Gitu ya. Nah, pernya itu kita lakukan, pengujiannya memelihara tikusnya selama 28 hari. Nah, tikusnya harus ada tikus kontrol positif dan tikus yang kita uji. Kontrol positif itu untuk melihat bagaimana daya cerna protein standar. Nah, kalau di per beda dengan skor kimia, protein standarnya adalah kasein. Jadi ada tikus yang formulasi pakannya kita tambahkan kasein, yang satu lagi formulasi pakannya kaseinnya diganti dengan misalnya kacang koro yang mau kita teliti gitu ya. Kasein ini sebagai protein referensi gitu. Satu kelompok tikus itu bisa 10 ekor gitu ya. Kemudian berat tikus kan namanya juga ngitung dibagi dengan berat tikus ya. Berarti kita harus berat tikus dan berat ransum atau pakan yang dikonsumsi itu harus dicatat terus gitu ya, untuk mengetahui apakah semua protein yang ada di pakan itu jadi semuanya berubah karena daya cernanya bagus, semuanya berubah menjadi berat badan gitu ya. Tikusnya nanti ya, ketika kalian melihara tikus juga, itu tikusnya tidak satu kandang 3 tikus kayak hamster. Misalnya kalian beli hamster, masukin aja 3 hamster, enggak. Tapi tikusnya harus satu kandang 1 gitu ya. Terus kemudian diberi makan ransum, pakannya ditimbang dulu awalnya, lalu kemudian nanti besoknya kalian akhirnya timbang lagi, jadi ketahuan jumlah berat makanan yang dimakan berapa gitu ya. Lalu minumnya harus dikasih ad libitum. Ad libitum itu tidak ke botol, tapi botolnya bisa disedot oleh tikus gitu ya. Jadi tidak dibatasi oleh minumnya. Gitu. Ya. Nah, ini baru bagaimana cara ngitung pernya, rumusnya. Jadi rumusnya adalah per gitu ya. Aduh. Pertambahan berat badan tikus dibagi jumlah protein yang dikonsumsi dalam gram. Itu baru per secara keseluruhan. Kalau per kaseinnya, kita kan standarnya kasein ya, berarti pertambahan berat badan dibagi dengan protein kasein yang dikonsumsi. Kalau per uji berarti sampel kita, misalnya tadi kacang koro, berarti pertambahan berat badan dibagi dengan jumlah protein kacang koro yang diuji. Tapi jangan lupa, itu harus distandarisasi
sama aja. Kalau misalnya kita titrasi harus distandar per kasein terstandarisasi itu 2,5 emang tetapan dibagi dengan per kasein yang diperoleh. Kalau per uji sampel yang terstandarisasi adalah per sampel yang diperoleh dibagi dengan per kasein yang diperoleh dikali dengan 2,5. Gitu ya cara perhitungan per. Dan semua perhitungan ini harus sebentar ya. Oke, lanjut ya. Nah, perhitungan itu harus dilakukan untuk setiap ekor tikus ya. Jangan per kelompok, jangan dirata-ratain. Jadi setiap ekor tikus dihitung semuanya dulu, baru dirata-ratain. Ya. Bukan berat badan dirata-ratain terus berat makannya dirata-ratain, enggak, tapi pernya dihitung dulu tiap ekor tikus baru nanti dirata-ratakan. Ya. Kemudian atau kalau misalnya per sampel juga, selain tadi kan ini terstandar ya, bisa dihitung. Kalau ada rumus lain misalnya. Jadi, nah, data per sampel itu juga dapat distandarisasi dengan cara lain, yaitu dihitung sebagai persentase dari per kasein. Gitu, ya. Jadi, dikalikan nanti 10% gitu, ya. Jadi intinya per itu, misalnya gini nih, ini kan metodenya ya, tapi konsepnya kayak gini, per itu protein efisiensi rasio. Misal, saya makan tempe, gitu ya. Nah, tempe, kemudian apakah seluruh tempe yang saya makan, itu kan protein tuh, itu berbanding lurus dengan pertambahan berat badan, gitu. Kalau misalnya berbanding lurus dengan pertumbuhan berat badan, makin dekat ke badan, berarti metabolisme protein yang ada di tempe itu sempurna atau besar gitu ya, atau bagus. Kalau misalnya tidak sejalan dengan pertambahan berat badan di tikus, berarti dia kurang bagus kualitas dari proteinnya. Intinya seperti itu teman-teman, per itu untuk mengetahui apakah daya cerna protein di dalam tubuh kita itu bagus sehingga bisa langsung menaikkan berat badan kalau pada tikus. Dan ini tahap-tahapannya apa yang harus diuji dalam menghitung per. Nah, daya cerna protein itu juga, nah per ini, jadi kalau pikir daya cerna protein ya per ini maksudnya daya cerna protein itu gitu. Ya. Oke, sampai sini tentang per. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Silahkan tentang per. Ada yang ditanyakan? Ibu, punten izin bertanya, Bu, terkait per. Oke, silahkan. Untuk per ini, itu dia spesifik hanya untuk tikus, atau sebenarnya kalau misalnya subjek ujinya itu adalah babi, itu juga
bisa diimplementasikan juga ya, Bu? Pertanyaannya, Neng ngapain nguji pakai babi? Karena ini Bu, nggak tahu sih Bu, asumsi saya babi itu kan punya struktur yang sama kayak manusia ya, Bu. Makanya diharamkan. Oke. Di penelitian kedokteran tuh biasanya suka pakai subjek ujinya tuh babi juga Bu. Kalau di pangan tuh ada possibility kayak gitu juga nggak Bu? Pertanyaannya gitu ya. Kenapa babi itu diharamkan? Karena memang secara DNA mirip dengan manusia, makanya itu haram. Kenapa ya? Lalu possibility-nya apakah mungkin diuji dengan babi? Gini, jadi kalau menguji dengan hewan uji, teman-teman itu ada aturannya. Gitu ya. Kita tidak bisa langsung ke hewan yang besar. Jadi harus dimulai dengan hewan yang kecil dulu. Gitu. Makanya kenapa kita pakai tikus biasanya. Ya. Kalau tikus berhasil, kita naik ke hewan yang lebih besar. Tapi golongan mamalia. Gitu. Misalnya babi dan lain sebagainya. Gitu. Pertanyaannya, apakah possible pakai babi? Iya, possible. Tapi balik lagi gitu ya. Satu, kosnya mahal. Kedua, itu pengujian itu berarti kalau di Indonesia nggak apa sih namanya eh ya nggak mungkin lah gitu ya dengan menggunakan babi seperti itu. Nah, terus kemudian kosnya lebih tinggi. Kalau misalnya sebenarnya gini, kalau di tikus itu berhasil ya berarti kita anggap di dalam metabolisme atau daya cerna protein di dalam tubuh manusia juga berhasil. Kalau belum berhasil ya belum berhasil. Aduh, kalau belum berhasil di tikus ya berarti pernya kecil, bukan belum berhasil sih. Kalau per di tikusnya kecil berarti metabolisme dari protein tersebut atau daya cerna protein tersebut nggak terlalu bagus. Intinya gitu aja. Kalau misalnya daya cerna protein atau pernya di tikus itu gede, berarti daya cerna protein itu bagus. Intinya seperti itu aja ya. Kalau ke babi itu boleh, tapi kalau berhasil di tikus kenapa harus lanjut ke babi? Gitu, Rizkia. Ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang ditanyakan tentang per. Oke. Oke, sekarang kalau kita move to daya cerna protein sejati atau true protein digestibility gitu ya. Nah, jadi kalau daya cerna protein itu ditentukan berdasarkan 2 studi kesetimbangan nitrogen gitu ya, karena balik lagi protein itu disusun oleh nitrogen. Nah, namun gitu ya. Jadi kalau ini nanti bandinginnya dengan feses. Kalau daya cerna protein sejati. Kalau tadi per itu hanya dengan pertambahan berat badan. Kalau ini sebagai feses. Feses itu berarti anggapan yang tidak dicernanya juga yang tidak dicerna kan keluar lewat feses tuh. Berarti harus dihitung tuh yang tidak dicernanya berapa. Gitu ya. Jadi yang dilihat adalah jumlah nitrogen feses, jumlah nitrogen yang dikonsumsi, dan dikoreksi dengan jumlah nitrogen feses kelompok yang tidak diberikan protein gitu ya. Nah, jadi oke. Kita lanjut aja. Nih, daya cerna protein sejati itu adalah N yang dikonsumsi. Aduh, jumlah N yang dikonsumsi. Misalnya kita konsumsi apa sih? Ini ke tikus ya. Misalnya kita mau mengukur daya cerna protein sejati dari kacang kedelai. Nah, berarti kacang kedelai itu kita harus dulu jumlah kadar N-nya berapa di analisis Kaldal, kemudian diukur berapa jumlah apa sih namanya kacang kedelai yang dimakan, lalu kita konversi berarti nitrogen yang dimakan berapa tuh? Tinggal dibagi 6,25 aja, dikurangi nitrogen feses, dikurangi nitrogen metabolomik. Jadi fesesnya kita ambil dari tikus itu. Kemudian kita analisis kandungan nitrogennya pakai Kaldal, ya. Lalu N metabolik. N metabolik itu adalah
jumlah nitrogen yang tidak dikasih itu apa sih? Tidak dikasih, kan ada kontrol positif, kontrol negatif. Kalau N yang dikonsumsi itu biasanya untuk tikus-tikus yang kita kasih makan kacang kedelai itu yang kita mau uji. Tapi N metabolik itu yang tikus itu tidak dikasih pakan yang tidak kita apa? Tikus itu kasih makannya yang komersil gitu, ya. Nah, jadi jumlah N dari pakan yang komersil juga kita uji. Nah, jumlah nitrogen feses yang dari tikus yang kita uji juga diuji pakai Keldal dibagi dengan jumlah N yang dikonsumsi. Jadi benar-benar itu memperhitungkan daya cerna protein. Karena berarti kalau tidak dicerna berarti keluar melalui feses. Beda dengan tadi kalau per itu ya hubungannya dengan pertambahan berat badan aja. Tanpa feses, nitrogen feses, padahal itu wajib dianalisis. Berarti kalau nitrogen yang keluar dari feses, dia tidak bisa untuk dicerna. Intinya seperti itu kalau daya cerna protein sejati, ya. Di sini bisa lihat nih, untuk jagung paling tinggi itu daya cerna protein sejatinya adalah telur sampai 97%. Makanya kenapa telur dijadikan sebagai standar gitu ya. Tapi ada juga yang kecil, contohnya beras ya. Dia daya cerna proteinnya cuma 75%, seperti itu. Berarti tidak semua protein yang ada di dalam beras bisa apa sih namanya, bisa dicerna gitu. Sisa yang tidak dicerna kemana? Ya keluar lewat feses itu. Gitu. Ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke nilai biologi atau biological value atau BV ya nama lainnya. Jadi kalau BV adalah kita pengen mengetahui kualitas protein yang dibandingkan dengan kebutuhan tubuh. Misalnya, saya sebenarnya butuh metionin gitu tubuh saya. Apakah iya kebutuhan metionin saya bisa terpenuhi? Jadi langsung dedicated ke asam amino tertentu gitu. Kalau nilai biologis atau biological value. Ya. Nilai biologis itu didapatkan dari perbandingan jumlah nitrogen yang dipertahankan tubuh dibagi dengan jumlah nitrogen yang diserap tubuh. Bagaimana cara ngitungnya? Nanti kita lihat ya. Artinya, nilai biologi ini menggambarkan seberapa cocok asam amino diserap oleh tubuh itu bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Kalau nilainya tinggi, berarti cocok untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kalau nilainya rendah, berarti tidak cocok untuk memenuhi kebutuhan asam amino dalam tubuh. Gitu ya. Jadi, tetap kita pakai tikus. Ya. Jadi, tikusnya adalah yang pertama, misal kita mengukur misalnya di kedelai lagi aja deh. Kedelai itu kedelai itu misalnya mengandung metionin. Jadi apakah kualitas proteinnya itu metionin itu maksudnya itu dapat diserap oleh tubuh enggak? Padahal tubuh itu perlu metionin gitu. Nah, jadi yang pertama, hewan cobanya kita kasih pakan komersil. Jangan dikasih yang dicampur dengan apa sih namanya, dengan kacang kedelai gitu ya. Nah, baru kelompok yang kedua, kita kasih makan tikus yang dicampur dengan kacang kedelai gitu. Karena yang mau kita uji itu adalah metionin atau biological value metionin dari kacang kedelai gitu. Nah, kemudian kita juga harus melihat berapa nitrogen yang dikeluarkan oleh tubuh melalui feses dan urin gitu. Karena itu kan yang tidak dicerna, berarti kita harus mengukur kadar N feses dan kadar N urin. Gitu ya. Nah, bagaimana setelah itu bisa juga lanjut ke manusia gitu ya. Nah, tapi biayanya sangat mahal karena kita harus banyak kelompoknya dan banyak yang diamatinya. Gitu ya. Jadi nilai biologis itu ukurnya nitrogen yang pakan yang dikonsumsi, misalnya kedelai gitu ya, nitrogennya berapa, dikurangi N feses
kurangi N metabolik, berarti nitrogen di feses dan nitrogen yang kontrol, yang tanpa ngasih kedelai gitu. Dikurangi N urin dikurang N endogen. Jadi jumlah nitrogen yang keluar lewat pernapasan dan lain sebagainya itu harus diukur. Susah makanya ngukurnya gitu ya. Dibagi dengan jumlah nitrogen yang dikonsumsi dikurangi nitrogen feses, kurangi nitrogen metabolik dikali dengan 100%. Ya, itu adalah nilai biologis. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan silakan tentang nilai biologis. Kalau nggak ada, kita masuk ke net protein utilization atau NPU gitu ya. Jadi seberapa banyak atau seberapa bagus protein itu diutilisasi atau daya cerna gitu ya. Jadi NPU itu adalah perbandingan antara nitrogen yang ditahan oleh tubuh dan nitrogen yang dikonsumsi gitu ya. Jadi tidak hanya melihat nitrogen yang ditahan, tapi juga nitrogen yang dicerna. Itu adalah NPU. Nah, terus bagaimana cara di sini bisa lihat ya, ini ada nanti di buku tuh ada tetapannya, nilainya. Jadi NPU kacang kedelai itu sekitar 61, NPU susu itu di sekitar 82 dan telur itu di sekitar 94 ya. Nah, cara ngitungnya adalah NPU sama dengan NB kali koefisien kecernaan. NB itu apa? Nilai biologis. Jadi, tadi yang sebelumnya yang ribet itu sudah saya jelaskan, yang biological value. Jadi, kalau mau ngitung NPU, ya kalian memang harus dari awal, harus dari nilai biologisnya juga dihitung, gitu. Dikali dengan koefisien kecernaan. Nah, koefisien kecernaan dapatnya dari mana? Dari kadar nitrogen yang diabsorpsi atau diserap dibagi dengan kadar nitrogen makanan. Nah, terus yang ini gimana cara ngukurnya, Bu? Gampang. Kalau nitrogen makanan, kita tinggal analisis Kjeldahl. Kalau nitrogen diabsorpsi, caranya gini. Nitrogen makanannya tahu nih berapa kadar nitrogennya. Feses kita uji juga kadar nitrogennya berapa. Nanti dikurangi. Nitrogen makanan dikurangi dengan nitrogen feses. Itu adalah jumlah nitrogen yang diabsorpsi. Gitu ya. Itu adalah NPU atau Net Protein Utilization. Nah, ya. Ini cara ngitung NPU-nya nih, contohnya ya. Oke, nanti bisa kalian lihat aja nih contoh ngitung NPU itu bagaimana. Ada yang ditanyakan? Silahkan tentang NPU. Nah, jadi ada nih, kalau protein itu bisa dicerna secara sempurna, nanti itu nilai biological value dan nilai NPU itu nilainya harus sama. Kalau sama, bukan harus sama. Kalau sama berarti artinya protein tersebut bagus, bisa dicerna secara sempurna. Tapi kalau nilai proteinnya kurang baik ya, maka nilai BV atau biological value akan lebih besar daripada NPU kalau dicerna kurang baik. Ya. Kalau dicerna kurang baik ya udah, berarti jangan kalau tahu nilai berapa nilai BV dan NPU jangan dimakan lagi gitu ya. Karena maksudnya kurang baik dicernanya. Kalau dicernanya baik atau sempurna, BV itu sama dengan NPU gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan silahkan tentang NPU.
Oke. Berarti kalau nggak ada, kita lanjut ke protein digestibility corrected amino acid score atau PDCAAS gitu ya. Jadi sebenarnya metode PDCAAS ini menggabungkan daya cerna protein sejati yang ditetapkan secara biologis pakai tikus ya dengan skor kimia. Tadi skor kimia adalah asam amino esensial yang paling rendah gitu ya. Oke. Jadi bagaimana cara ngitung PDCAAS? Oke, pertama adalah kita harus menetapkan kadar protein dari sampel yang akan kita uji, jelas gitu ya. Dan kadar protein dari apa sih namanya? Pakan yang akan kita uji itu gitu ya. Lalu kita menganalisis asam amino di dalam sampel itu apa aja pakai amino acid analyzer atau HPLC. Lalu kita hitung skor asam aminonya. Bagaimana ngitung skor asam amino? Jadi miligram asam miligram asam amino esensial dalam 1 gram protein sampel, itu sampel yang mau kita uji, dibagi dengan miligram asam esensial dalam 1 gram protein standar atau putih telur. Jadi jangan lupa putih telur harus diuji gitu ya sebagai protein standar gitu. Nah, setelah perhitungan skor asam amino, apakah selesai? Belum, gitu ya, kalau sampai ngitung PDCAAS-nya. Yang keempat, kita ngitung, setelah skor asam amino, kita ngitung daya cerna protein sejati, gitu ya. Yang tadi, berarti kita harus mengukur nitrogen dalam feses dan nitrogen kontrolnya, and metaboliknya. Ya, baru setelah itu kita bisa ngitung PDCAAS, yaitu tadi skor asam amino esensial terendah atau nama lainnya adalah skor kimia dikalikan dengan daya cerna protein sejati. Ya, nanti kalian akan mendapatkan nilai PDCAAS. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya bagaimana PDCAAS pada manusia dan tikus. Hampir-hampir agak mirip sih sebenarnya. Dan berapa nilai PER sama NPR. Kasein dan metionin 100% ya. Lihat, gede banget. Lalu yang paling jelek itu adalah kacang hitam yang dipanaskan. Karena apa? Faktor pengolahan itu dapat merusak asam amino, memutus ikatan peptida. Jadinya juga asam aminonya sulit untuk dicerna gitu ya. Ini bisa dilihat nilai-nilai PDCAAS pada tikus dan manusia. Kalau susu di tikus 74, tapi di manusianya 100% untuk PDCAAS-nya. Ya. Jadi apa tadi PDCAAS? Saya balik lagi. Adalah protein digestibility corrected amino acid score atau PCAAS. Jadi dia membandingkan daya cerna protein dengan skor kimianya berapa gitu. Jadi semakin tinggi PDCAAS, semakin baik daya cerna proteinnya. Ya. Udah. Oke, silahkan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke the digestible indispensable amino acid score atau DIAAS atau DIAS lah kalau kita biasa sebut ya. Jadi sebenarnya apa sih gunanya kita mengukur DIAS? Yang pertama, kita bisa mengukur protein pangan campuran dalam diet individu. Kita bisa ngukur tuh protein campurannya berapa dalam setiap makanan itu. Lalu kita juga dapat mendokumentasikan mutu asam amino tunggal ya yang dapat digunakan dalam menyusun diet agar mutu proteinnya meningkat
agar maksimal penyerapan proteinnya. Ya. Nah, Dias ini adalah metode yang agak baru karena baru keluar di tahun 2013 gitu ya. Nah, Dias itu didapat dengan membandingkan amino yang dicerna dengan jumlah asam amino kebutuhan. Kebutuhannya berapa gram, terus yang dicernanya berapa gram. Nah, itu menggunakan analisis Dias. Ya, seperti itu. Oke, ini prosedur dari analisis Dias. Nah, ini rumusnya dulu ya. IAAD adalah jumlah asam amino esensial dari 100 gram protein bahan pangan yang tercerna sampai ileum. Jadi ujinya jumlah asam amino esensial dalam sampel yang kita uji dibagi dengan kenapa? Tapi kita harus pastikan apakah sampai ileum apa tidak pencernaannya. Artinya dia mau ke kolon kan itu. Kalau udah ke kolon tidak tercerna kan. Nah, berarti harus dilihat apakah sampai ileum itu masih dicerna apa enggak. Kalau udah lewat kolon udah nggak bisa karena udah tidak bisa dicerna. Jadi harus hingga ileum diukur dulu. Kemudian dibagi dengan IAAR, yaitu jumlah asam amino esensial dalam 1 gram protein referensi, yaitu putih telur gitu ya. Nah, dikali 100. Kalau angkanya makin 1, berarti makin bagus daya cerna proteinnya. Nah, tapi bisa dilihat nih, ternyata yang paling tinggi ya tetap lisin gitu ya, yang lainnya turun nih daya cerna proteinnya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk Dias? Silahkan. Oke, ada? Oke. Nah, sekarang kalau tadi kebanyakan Dias, biological value, PDCAAS itu semuanya menggunakan hewan coba. Nah, in vivo berarti ya. Nah, apakah bisa mengukur dengan in vitro untuk daya cerna protein? Jawabannya bisa. Gitu ya. Jadi, yang pertama adalah sampelnya mau apa? Tambahkan HCl 0,1 N. Nah, ini enzimnya adalah pepsin yang paling penting. Kalau dia bisa memecah, berarti daya cernanya tinggi. Kalau dia tidak bisa memecah, berarti daya cernanya rendah. Gitu ya. Nah, dalam 1 mili HCl 0,01 M. Terus diaduk di suhu 37 derajat 48 jam. Lalu disentrifus untuk memisahkan cairan dan padatan. Gitu ya. Nah, setelah terpisah, kemudian residu yang di bawah tadi itu diambil disuspensikan kembali 10 mili Aquades dan buffer fosfat atau PBS pH 8 dan 5 gram tripsin lagi. Lalu diaduk pakai shaker di suhu 23 selama 16 jam. Lalu disentrifus ulang, kemudian dicuci 5 kali dengan 30 mili Aquades masing-masingnya. Gitu ya. Setelah itu, residu disaring oleh millipore filter dan dikeringkan dalam oven sehingga ketahuan berapa kadar nitrogen dari kadar nitrogen yang dicerna oleh tubuh seperti itu. Ya, dengan rumusnya adalah DC protein, N total dalam sampel dikurangi dengan N total itu nitrogen ya, nitrogen total dalam residu, berarti nanti setelah disentrifuse ukur lagi pakai Kelvin nitrogennya berapa. Ya, dibagi dengan nitrogen total di dalam sampel. Gitu ya. Oke, tadi pakai apa? Pepsin aja enzimnya. Ya, dan tripsin. Nah, sekarang ada kombinasi enzimnya pakai pepsin dan pankreatin. Sebenarnya sama aja sampelnya semuanya, cuma bedanya dia pakai pepsin, bukan pakai tripsin. Gitu ya, tapi step-stepnya sama semuanya. Ada juga yang multi enzim, jadi gabungan dari tripsin, chimotripsin, dan peptidase gitu ya, menggunakan tikus, tapi step-stepnya sama saja.
gitu ya. Nanti tinggal di persamaan regresi kalau ini. Gitu. Oke. Sebentar. Bentar. Oh ya udah. Oke, ada yang ditanyakan silakan untuk daya cerna protein, metode multi enzim atau pepsin, pankreatin atau pepsin tripsin, silakan. Nah, ya Allah. Nah, kalau nggak ada, berarti kita masuk ke penetapan CPER atau computed pair gitu ya. Ini meskipun kata-katanya menggunakan kata-kata tapi tetap aja mengurangi pakai komputer gitu ya. Bukan pakai komputer, maksudnya tuh pakai alat gitu ya, tidak menggunakan tikus karena tikus memang lebih bagus pakai tikus karena kalau tikus tuh kan menggambarkan tubuh makhluk hidup banget gitu ya. Dan kita juga melihat bagaimana daya cerna protein di dalam tubuh yang makhluk hidup gitu. Nah, tapi kan lama dan biayanya mahal banget. Makanya pakai pair atau computed pair gitu ya. Nah, eh tapi ya ini hanya bisa di yang nilai pairnya antara 0,67 sampai 3,22. Nah, pakai computed pair ini mudah, cuma 72 jam analisisnya dibandingkan dengan tikus harus sebulan 2 bulan gitu ya. Itu boleh melihara tikusnya aja, belum ngukur-ngukur dan lain sebagainya. Gitu dan jauh biayanya lebih rendah ya. Nah, prosedurnya gimana untuk ngitung pair pakai komputer atau computed pair? Yang pertama adalah kita harus menganalisis daya cerna atau daya cernanya dulu ya. Misalnya daya cerna protein sampelnya apa dengan daya cerna standar dengan kasein dengan menggunakan tadi daya cerna protein teknik multi enzim silahkan dilaksanakan. Nah, kemudian setelah didapatkan daya cernanya, kita juga harus mengurus atau menentukan kadar-kadar masing asam amino esensial di dalam sampel dan standar gitu. Ya, kadarnya berapa? Menggunakan asam amino analyzer atau metode lain. Nah, untuk ngitung persen AAE, yaitu kadar AAE-nya berapa dalam sampel dibagi dengan standar FAO-nya, berarti si kaseinnya gitu ya, dibagi dengan daya cerna protein yang tadi menggunakan metode multi enzim, pepsin atau tripsin. Nah, ini sorry, saya tadi salah ngomong. Standarnya ini sudah diakumulasikan WHO. Misalnya, kita mengukur persen AAE dari metionin. Berarti kadar metioninnya berapa dibagi standar. Standarnya metionin itu di sekitar 3,5 ya, baru dikali dengan daya cerna protein. Daya cerna protein itu adalah si yang tadi dianalisis ya menggunakan multi enzim atau tripsin atau pepsin gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu lakukan kita lihat kalau misalnya persentase AAE-nya tuh lebih kecil atau sama dengan 100, itu kita bisa lanjut ke step E yang bawah. Tapi kemudian kalau misalnya nilainya lebih dari 100, kita anggap sebagai 100 gitu ya. Nah, kemudian nilai persen AAE-nya, ini ada weight-nya, itu kita tinggal cari aja weight-nya dari persen AAE-nya. Misalnya, saya dapatnya misalnya persen AAE-nya 93. Kan ada weight-nya di angka 2 dan seterusnya. Buat apa? Nah, setelah ini saya jelaskan ya. Apa maksud dari persen AAE dan
per komputer. Setelah itu kita baru hubungkan antara X dan Y. 1%, misalnya X-nya metionin tadi, berarti 1% dikali jumlah asam amino metionin dikali dengan berat sampelnya berapa, gitu ya. Sorry, berat sampel yang mengandung metionin itu berapa, dibagi dengan berat sampel keseluruhan, gitu ya. Nah, nanti nilai cepernya dapat dihitung mulai rumus ini minus 2,1074 tambah 7,1312 SPC dikurangi 2,518 kali SPC. Apa SPC? SPC itu adalah skor asam amino sampel. Artinya SPC itu adalah perbandingan atau rasio antara skor asam amino esensial sampel dengan skor asam amino esensial kasein sebagai standarnya, gitu ya. Aduh. Ya, ini rumus untuk menghitung ceper, gitu. Oke. Nah, ini contoh perhitungannya. Dengan menggunakan metode Su 3 tahun berapa tuh? 77 gitu ya. Diperoleh nilai daya cerna protein sampelnya udah ada nih, 78,81. Hasil standarnya 90,03. Nah, ini profil asam aminonya sudah ada di tabel gitu ya. Nah, ini dalam sampel berapa nih jumlah dari asam amino esensialnya? Di dalam kasein standar berapa jumlah asam amino esensialnya? Gitu ya. Nah, setelah itu kemudian kita hitung berapa persen AAE-nya. Berarti persen 1% AAE-nya. Gimana cara ngitung 1% AAE? Berarti ngitung berarti 1/76. Hasilnya segini. Ya. Weight-nya berapa? Weight-nya kita just lihat tabel yang sebelumnya. Nah, ya. Karena tadi sekitar 76, berarti sekitar di sini, di 4 gitu. Nah, iya benar kan? Weight-nya 4. Kita hitung lagi 1% AAE dikali weight. Jadi 0,0131 dikalikan dengan weight. Hasilnya seperti ini. Semuanya harus dihitung. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Oke, sebelum ke ini. Persen. Nah, ini 76 dapat dari mana? Lisinya kok persen AA-nya 76? Dapat dari sini. Yaitu 5,28 bagi 5,5. 5,28 dapat dari mana? Dari sini. Asam amino si sampelnya dari lisinnya. Ya. 5,5. Kok 5,5 sih? Salah, ini harusnya 7,51. 7,51 dapat dari mana? Persen lisin dari si kaseinnya. Gitu. Ya. Terus bagaimana? Setelah itu baru dikali 78,81. 78,81 dari mana? Dari sini. Dari si daya cerna protein sampel yang sudah diketahui. Gitu ya. Baru dikali 100 dapat 76%. Yang lainnya menghitungnya juga begitu. Ya. Kemudian kita plotkan antara Y dengan X. Y-nya yang ini, Y kecil. X kecilnya yang ini. Persamaan reduksi didapat Y dan X-nya segini. Ya. Gitu. Nah, peroleh Y sampelnya 32,14, X sampelnya 0,5573. Oke. Nah, setelah itu kemudian
kita plotkan Y dibagi X. 32,14 yang tadi dibagi 0,5573. Nah, sama dengan 57,87. Kemudian dapat dulu ya. Nah, ini persen AAE 124 dari mana? Si lisin 124. Lisin 124 itu, diperoleh dengan memasukkan ke persamaan regresi. Gitu ya, yang sebelumnya. Gitu. Nah, ini dapatlah seperti ini. Persen AE-nya 1 dibagi persen AAE. Weight-nya dapat kan dari tabel tadi. Nah, ini adalah hasil 1% kali AAE dikali weight-nya berapa. Plotkan lagi Y banding X-nya. Didapatkan Y-nya 15, X-nya 0,175. Ya. Kemudian, berarti skor AAE-nya tinggal Y bagi X. Yaitu 15 dibagi 0,175. 85,72. SPC-nya ngitungnya adalah skor AAE sampel dibagi dengan skor AAE casein. Dapatlah nilainya seperti ini, 0,6728. Lalu ngitung CPR-nya tinggal dimasukkan saja. Nilainya menjadi 1,55. Ya, begitu. Oke, cara menghitung dari CPR atau computed pair. Ya. Silahkan, ada yang ditanyakan, teman-teman? Ada yang ditanyakan, silahkan. Untuk daya cerna protein. Ibu izin bertanya. Oke, kalau nggak ada tugas. Ada yang ditanyakan, silahkan. Ibu, untuk yang pengujian PER itu, kan setahu saya biasanya itu kan pakai ransum dalam bentuk padatan ya, Bu. Nah, Per kira-kira apa CPR? PER, Bu, Yang pakai komputer apa yang pakai tikus? yang pakai tikus, Ibu. Oke, silahkan. Ya, nah biasanya kan setahu saya itu dalam bentuk padatan ya, Bu. Nah, kira-kira itu bisa juga di dalam bentuk larutan nggak, Bu? Nah, Ya kalau nggak misalkan bisa lah, masa di pakan dalam larutan. Harus dalam bentuk ya, Bu. pakan. Ya. Lah, larutan gimana? Mau diinfus tikusnya? Aduh, kamu mah. Ya enggak lah, tikus kan butuh makanan sama kayak kita. Gitu ya. Emang kita mau dikasih larutan kan nggak bisa gitu ya. Ya tikus harus makan sama, berarti pakannya dibikin. Saya dulu pas tesis tuh bikin makanan, kita campur-campur formulanya apa gitu ya, dihitung berapa terus dicetak, ada alat cetaknya, nyetak makanannya gitu. Oke? Jelas ya? Baik, Ibu. Terima kasih. Sama aja, misalnya kita butuh protein dari daging sapi. Ya udahlah, kita ganti aja. Protein daging sapinya diekstrak terus dimasukin pakai infusan ke tubuh kita. Ngaco. Gitu ya. Oke, ada lagi? Silahkan. Oke, kalau nggak ada tugas untuk minggu depan. No. Tugasnya dikumpulkan minggu depan, tapi presentasinya di minggu ke-7. Ya. Jadi silahkan, tugasnya dibagi satu kelasnya 6 kelompok gitu ya. Nah, bahas studi kasus ya tentang pengujian atau penetapan daya cerna protein dari minimal 5 sumber jurnal. 5 sumber jurnal dengan minimal 2 jurnalnya bahasa Inggris. Ya. Nah, apa yang dibahas? Yang pertama, kalian harus bahas prinsip, prosedur atau bagaimana cara ujiannya mana dan cara menganalisisnya bagaimana. Ya. Kemudian yang di kelompok 1 itu bahas PER, protein efisiensi rasio. Kedua, TPD, True Protein Digestibility. Kelompok ketiga, PDCAAS, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Yang keempat, the Digestible Indispensable Amino Acid Score.
Yang kelompok 5, daya cerna protein metode in vitro pakai pepsin pankreatin atau bebas memilih ya, pepsin tripsin. Yang keenam tentang lisin tersedia. Tolong dibuat makalahnya di dalam Word gitu ya, dan PPT. Oh, dipresentasikan. Oke, dipresentasikan nanti pertemuan ke-7, 10 Oktober. Tapi makalah dan PowerPoint itu harus dikumpulkan di Polispada, di Drive gitu ya. Perwakilan maksimal 3 Oktober 2025 jam 23.59. Jadi minggu depan untuk tugasnya, tapi dipresentasikannya tanggal 10 gitu ya, pertemuan ke-7. Oke. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Untuk tugas. Dan bukan minggu depan, hari Jumat ini presentasi tugas yang kedua kemarin ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Tugasnya. Oke. Kalau nggak ada, saya anggap paham ya tugasnya apa ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.